Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Muhammad Reza Nanda, masih di edisi gaming bersama game eFootball 2026. Dan kali ini edisi video menjawab pertanyaan netizen ya. Jadi kemarin tuh kalau nggak salah di kolom komen ada yang nanya nih, "Bang, coba dong spill racikan CB yang Abang punya." Oke. Di sini kebetulan gue juga baru habis dapet CB baru yaitu Kalido Koulibaly. Jadi ini cerita dapetinnya nggak sengaja sih. Karena kemarin niatnya cuman mau ngabisin koin gratisan dari Konami. Tadinya tuh cuman gue pakai untuk coba spin di, pack epic terbaru, ternyata ya nggak dapet apa-apa, begitu tinggal sisa 100 koin, ya udahlah gue iseng lempar aja di, pack Showtime edisi Piala Afrika dan ternyata sekali klik langsung dapat beliau ini, si Kalidou Koulibaly. Tapi, mungkin sebelum gue lebih lanjut, disclaimer dulu, kalau gue di sini sangat anti sama yang namanya top up untuk gacha ya. Jadi, buat teman-teman karena ya ini kan cuman game aja ya, jadi enjoy aja. Jangan terlalu menghambur-hamburkan duit cuman untuk sifat yang nggak pasti, karena kalau misalkan teman-teman bela-belain untuk top up, terus cuman untuk gacha yang peluang dapatnya juga, belum pasti, itu ya sama aja kayak, judul ya kayak gitu ya. Tapi itu pendapatku pribadi ya, gue sangat menghindari itu. Tapi kalaupun misalkan top up untuk sesuatu yang bisa gue dapatkan secara pasti, peluangnya 100% dapet, nah itu mungkin akan beda cerita dan itu pun dengan nominal yang nggak besar tentunya ya. Misalnya untuk collectible item kayak kemarin ya misalkan ATF itu kan, spesial untuk region Indonesia kan bisa didapetin secara eksklusif dengan harga 10.000. Ya kalau kayak gini mah ya boleh lah ya gitu, ngeluarin uang dalam jumlah yang sedikit. Oke, langsung aja kita spill untuk racikannya. Kalidou Koulibaly, di sini dia back, gaya main perusak ya. Dan untuk statistiknya di sini, tentunya gue racik manual. Di sini untuk kesadaran bertahan dia dapat di angka 93, tackle 95, agresi 97, dan keterlibatan bertahannya 96. Lumayan banget nih. Terus juga untuk kecepatannya gue racik supaya dia bisa dapat di angka 92. Terus juga dia kontak fisiknya 90, tapi akselerasinya masih di angka 81. Jadi belum yang bisa ngebut-ngebut banget dalam waktu singkat gitu ya. Dan di sini booster yang kemarin gue dapetin itu, booster pencuri bola atau di bahasa Inggrisnya stealing gitu ya. Dan untuk detail trainingnya seperti apa, nanti gue akan taruh di screenshot berikut ini. Jadi kalau misalkan teman-teman mau contek, langsung di-pause dulu aja videonya. Oke, lanjut kita ke back selanjutnya yang gue pakai sekarang. Di sini ada Alessandro Bastoni. Iya, teman-teman nggak salah lihat, ini adalah back bansos sejuta umat yang hampir semua player football pasti punya. Dan untuk racik manualnya di sini gue menghasilkan kesadaran bertahan 94, tackle 92, agresi 90, dan keterlibatan bertahan 90. Lumayan. Dan untuk kecepatannya di sini gue bikin supaya dia jadi 90. Walaupun akselerasinya ini kurang banget ya di angka 76. Jadi kalau untuk diajak speed dalam waktu singkat ya jangan ya. Dan di sini juga minusnya stamina-nya juga cuman di angka 87. Jadi kalau teman-teman mau ajak dia main sampai full time itu kayaknya bisa, tapi mungkin kalau di pertandingan yang tensinya tinggi agak susah. Nah, untuk booster yang gue pakai di sini booster dwelling karena ini udah lama juga gue pasangnya dan untuk detailnya nanti bisa teman-teman simak aja di screenshot berikut ini. Langsung pause aja videonya. Next di sini gue ada Marquinhos. Marquinhos ini bansos terbaru yang dikeluarin Konami beberapa waktu lalu ya. Jadi gue pilih Marquinhos ini karena memang gue lagi butuh CB, butuh stok CB yang banyak untuk pergantian karena perubahan rating di setiap pekannya. Jadi gue harus siap siaga terus untuk detail racikannya kayak gini nih. Menghasilkan kesadaran bertahan 91, tackle 92, agresi 91, dan keterlibatannya 91. Dan beliau ini juga punya speed 90, kontak fisik 90, dan stamina 92. Boleh nih sebenarnya kalau diajak main full time, tapi secara statistik lainnya gue lebih memilih untuk menggunakan Bastoni ya ketimbang Marquinhos karena statistik bertahannya lebih tinggi. Dan untuk booster acaknya kemarin gue dapet di dueling ya. Dan untuk detailnya seperti apa, trainingnya nanti gue taruh di screenshot berikut ini. Langsung aja di-pause videonya. Dan selanjutnya untuk CB yang gue bawa, di cadangan di sini ada Tony Adams. Jangan salah, walaupun Tony Adams ini racikan autonya dia lemot gitu ya kan, si player bansos ini bisa kita ajak ngebut juga. Tentunya dengan cara racik manual yang menghasilkan kesadaran bertahannya 94, tackle 95, agresi 92, dan keterlibatan bertahannya 90. Speednya bisa 90, tapi akselerasinya cuma 70. Memang nggak bisa diajak ngebut dalam waktu singkat ya. Dan staminanya di angka 92. Lumayan juga nih buat main full time sebenarnya. Oke. Cuman di kesempatan kali ini gue lebih tertarik buat make Koulibaly sama Bastoni ini. Nah, untuk detail racikan dan booster yang gue pakai kayak gini ya, langsung screenshot aja. Sebenarnya gue juga bawa CB satu lagi nih, ada Van Basten, tapi di sini
bonus aja lah ya, gua racik auto di sini. Jadi ratingnya 103, tapi syarat boosternya dia harus pakai dueling gitu. Dan kenapa gue tetap bawa Van Basten, karena Van Basten ini bisa dipakai juga jadi DMF. Jadi sewaktu-waktu misalkan Frank Rijkaard gue capek, bisa diganti sama dia. Dan dari semua racikan tadi syaratnya harus pakai coach Capello ya gitu. Oke. Dan langsung aja kita ke in game-nya. Kita main My League lagi di sini. Kita masuk ke pertandingan ke-17 dan spesial nih, Inter bakal ketemu sama Como ya, salah satu klub yang ownernya itu dari Indonesia dan dia juga baru dapat lisensi di eFootball ya. Oke, seperti ini nih kurang lebih pemain yang bakal gue turunin jadi starting line up, dan langsung aja kita jajal performa CB terbaru kita seperti apa nih. Oke, kita fokus dulu guys. Oke, nice. Nice, atapnya maju dulu. Oke, putar-putar dulu, putar-putar. Rijkaard, Sneijder. Nice. Dan langsung kita tembak. Wuh, itu dia guys. Itu dia guys. Skema gol cepat dari seorang Wesley Sneijder. Keren, 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 keren. Itu tadi gua nggak pakai stunning shot ya, jadi ya pakai shot biasa aja. Gua nggak tahu apakah si Sneijder ini punya skill shooting, tapi yang jelas lumayan kepake juga di in game tuh, lihat. Wih, skema 1-2 ya kan. Keren banget. Wuih. Perbanan kombinasi dia, Sneijder, terus sama Pedri, sama Wahaji juga, dan menghasilkan skema dan gol yang ciamik. Seperti itu guys. Oke, kita lanjut lagi. Oh iya, di sini gue juga pakai 2 bar biru untuk bertahan ya, supaya bertahannya enggak terlalu tinggi. Oke, nice. Ada Saceres. Atep dapat di sana, nice, ke atas dia. Atep lagi, Atep ke Diouf, Diouf ke bawah, ada Van der Vaart. Nice, ke atas lagi. Nice. Aduh, di blok guys. Nice. Dapat, dan ternyata pelanggaran. Nih recordnya terlalu keras nih. Oke, kita fokus lagi guys. Dan bolanya keluar. Oke, gak apa-apa, gak apa-apa. It's okay. Kita langsung ke Pedri aja guys. Pedrinya kita ke belakang dulu. Ada Koulibaly di sana. Koulibaly. Van der Vaart di sana. Dan Koulibaly lagi. Nice. Pedri ke Haji Diouf aja dan gagal dipotong guys. Oke, fokus, fokus. Nice, bisa kerebut. Oke. Aduh, kerebut lagi guys. Dan langsung aja Pedrinya bisa diajak untuk defending, luar biasa. Oke, awas, awas, hati-hati, awas, hati-hati. Nice. Huh, gagal dikawal 2 back kita dan untungnya masih bisa ditepis sama Vitor Baya. Tendangan sudut didapatkan oleh Como. Kita coba fokus dulu. Halo saja. Koulibaly nyundulnya enak banget. Effortless. Nice. Oke. Ada Sylvester di sana, Sylvester. Dan langsung saja dapat. Ya, dapat. Oke, Atep dapat. Atep dapat. Atep dapat. Oke. Buang-buang dulu ke samping. Oke. Kita coba. Itu dia, guys. Itu dia. Skema Blitzkrieg yang akhirnya berhasil. Karena jujur selama beberapa hari terakhir gue agak frustasi pakai Blitzkrieg-nya ATP ini. Setelah update pekanan ini rasa-rasanya Blitzkrieg-nya juga jadi terlalu sensitif. Jadi ketika power shoot-nya itu di atas 50% malah ngelambung. Tapi ternyata kesempatan kali ini di kesempatan kali ini berhasil nih. Nah, kayak gitu tuh. Kita ajak putar balik, cari sudut lebar, dan dia berhasil cetak Blitzkrieg-nya. Sip, mantap. Oke, kita lanjut aja pertandingan kali ini guys. Masih di menit ke-28. Jangan berpuas diri dulu karena takutnya nanti lawan bisa cetak gol balasan. Oke, kita main pelan dulu. Sabar, sabar. Oke, nice. Kita ke bawah dulu. Ada Frank Rijkaard. Oke.
Nice. On the far. Oke, kita putar-putar aja. Wah, Haji Diouf. Allahu Akbar. Gagal, guys. Masih gagal. Masih kena tiang. Padahal Diouf ini kan punya fenomenal finishing ya. Gua ngiranya tadi tuh bakal gol gitu ya, ternyata masih belum ya. Belum rezekinya. Oke, kita ke bawah aja. Van der Vaart di sana dan gagal. Waduh, ternyata kena pelanggaran, guys. Lumayan lah, lumayan, lumayan, lumayan. Oke, ternyata di sini Van der Vaart dilanggar tuh. Waduh, digebok kakinya, guys. Oke, nice. Kita coba perubahan posisi. Gimana caranya supaya si ATP dapat ruang nih? Oke, kira-kira dapat ruang ya? Oke, nice. ATP-nya ternyata berhasil, guys. Alhamdulillah. Sesuai banget rencana nih. Jadi kita coba supaya ATP-nya punya ruang, dia dapat bola dan langsung dia konversi jadi gol. Itu dia. Nice. Nice, nice, nice. Kita lihat nih gimana tadi. Sneijder langsung kasih ke Atep dan Atepnya langsung, ini bisa dihitung blitzkrieg ya, tapi blitzkrieg yang rendah gitu ya kan. Karena kebetulan dia juga punya lengkung yang bagus, jadi langsung dilengkungkan secara rendah aja. Dan widih, berjalan melintasi antara para pemain Como. Oke, langsung aja kita lanjutkan permainannya, guys. Kita udah pegang skor 3-0. Oke, kita fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu, fokus dulu. Awas, awas, hati-hati. Dan itu lihat, dia bisa kasih skor balasan. Ya kurang lebih kayak gini nih golnya nih. Ya, jadi dia masuk, masuk dan ya seringnya emang kalau kita lawan AI itu dia pakai skema gol yang sebenarnya textbook ya, tapi seringkali kita suka gagal untuk ngehalaunya. Oke lah, kita fokus lagi. Jangan sampai kita kebobolan lagi. Karena takutnya kalau kebobolan lagi nanti dia bisa menyamakan kedudukan. Oke, nice. Apakah bisa? Nice, 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 nice. Aduh, skema link up yang tadi sebenarnya udah bagus banget, guys. Tapi bolanya terlalu kenceng dan juga Wak Hajinya tadi nggak bisa ngejar bola. Jadi it's okay. Nah, itu dia. Skor sementara babak pertama kita unggul atas Como dengan skor 3-1. Kita juga menang ball possession di angka 53%. Ya, nggak terlalu jauh. Kita juga ada shooting 4 kali ke gawang, tapi 3 diantaranya berhasil kita konversi jadi gol. Kayak gitu ya. Oke, kita langsung saja lanjutkan, guys, perjuangan kita kali ini. Bola masih ada di Como. Kita langsung press dia pakai Pedri. Pedri, 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 Atep, Atep di sana. Gantian ke Pedri ngepres. Sebisa mungkin kita ngepresnya jangan pakai back ya, supaya backnya itu nggak terlalu jauh majunya. Oke, nice, nice. Oke, aduh, maksain, terlalu maksain gua, guys. Dari ini ke bawah aja. Nice, kali balik, maju dia. Oke, kasih saja bolanya, langsung saja. Nice. Oke, langsung kita majuin dan ternyata gagal. Ada Nikopas, awas, hati-hati Nikopas. Nikopas ini key playernya Como ya, guys ya. Dan untungnya bolanya bisa keluar gitu aja. Kita langsung main cepet aja ke depan. Hup, ada siapa di sana? Ada Jaden Adai. Awas, hati-hati. Awas. Dia beralih ke sisi kiri pertahanan kita. Ada Bastoni di sana. Bastoni press aja. Press terus. Press terus. Press terus. Press terus. Nice. Allah Akbar. Masih gagal untuk pressingnya. Dan Allah Akbar. Terus. Oke, nice. Van der Vaart di sana yang malah pressing. Aduh, lepas lagi. Awas. Hati-hati. 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 Dan
Untung ya cuma dapat tendangan gawang saja. Oke, itu dia. Kita dapat tendangan gawang, guys. Kita langsung tendang saja. Oke. Oke. Kita press lagi. Nice, Koulibaly berhasil nge-press. Di sana ada Pedri, Pedri langsung ke Serginho. Nice. Dan aduh, gak sesuai arahan. Harusnya dia ke bawah aja ya. Kita langsung press lagi. Oke, nice. Oke, ada Pedri. Kita ke Atep, pendek saja. Oke, nice. Ke Pedri lagi, biar aman bolanya. Kasih Pedri lagi. Allahu Akbar, gagal. Skema serangannya gagal. Di bawah ada siapa tuh di sana? Oke, dapat nice. Oke, kita kasih lagi ke Frank Rijkaard. Frank Rijkaard ke Pedri. Pedri kita putar-putar dulu. Pedri kita putar-putar dulu. Di sana ada Serginho. Serginho. Kita balik lagi ke Pedri. Nice. Dan langsung saja. Aduh, gagal, gagal. Posisi tackle atapnya juga kurang enak untuk merebut bola kembali dan di sini kita dapat lagi. Oke, nice. Ada Atep di sana, ada Atep. Kita tulisin aja deh, guys. Dan langsung saja kita dapatkan gol ketiga Atep di mana Atep hari ini melakukan hat trick, guys. Nice, nice, nice. Kita nggak usah maksain blitz lagi ya karena udah menit terakhir pasti stamina-nya juga udah kekuras. Dan seperti ini nih golnya Atep, kita lihat, widih. Dia soloran dari pertahanan lawan ya. Ya nggak jauh-jauh banget sih solorannya tapi it's okay ya. Itu dia. Untung dia punya dribble yang bagus ya statistiknya ya. Jadi untuk diajak lari-lari kecil tuh licin banget Atep nih. Makanya tadi gue bilang di awal ya kalau Atep ini salah satu collectible item yang bisa bikin seorang gua bela-belain beli dia gitu ya guys ya. Gitu. Karena walaupun dia badannya kecil, kontak fisiknya jelek, tapi dribblenya bagus. Jadi buat temen-temen yang jago main dribbling bisa tuh pakai Atep. Dan ini dia skor akhirnya 4-1 untuk kemenangan Internazionale Milano atas Como. Ya, enak ya kalau misalkan klub itu udah punya lisensi resmi, jadi jersey-nya itu ori kayak gitu. Dan kita lihat ratingnya dan tentu saja Atep dapat rating tertinggi karena dia cetak hat-trick di angka 8,5. Di bawahnya ada Wesley Sneijder. Seperti itu guys. Ini dia untuk hasil pertandingan di pekan ke-17 Liga Italia. Dan tentunya kita masih bisa mengamankan posisi di peringkat pertama dengan poin 47. Belum terkalahkan dan hasil seri 2 menangnya 15 kali. Di bawah kita tepat ada Juventus dengan selisih poin 10. Overall iya, bisa diandalkan lah ya. Tapi biasanya player ini tuh ketika lawan AI kelihatannya agak jelek, tapi ketika kita pakai untuk main PVP, biasanya performa aslinya baru kelihatan tuh. Jadi tetap saran gua untuk memaksimalkan potensi dari pemain yang teman-teman punya, cobain aja racik secara manual. Segini dulu untuk video gua kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada saran topik apa yang menarik untuk diangkat, langsung aja coret-coret di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.